Audio Jungle. Audio Jungle. Kegagalan kita, salah satu penyebabnya adalah sesat berpikir. Kita itu dikemas dalam kondisi sesat berpikir karena banyak orang yang manipulatif. Banyak orang yang ingin menonjolkan diri, ingin memenangkan sesuatu, tetapi manipulasi berpikir, menjadi sesat berpikir. Dan sesat berpikir ini menjadi dampak bagi pelannya kemajuan kita, padahal kita akan menjadi negara maju. Kita lihat Korea. Korea itu, perang Korea kan tahun 74, ya, tetapi tahun 90 ada perubahan besar menjadi negara maju. Dan negara-negara lain sudah lebih dulu menjadi negara maju. Tapi kita lambat banget karena masyarakat berada pada titik sesat berpikir, sehingga literasi juga susah berkembang. Nah, sesat berpikir pertama itu adalah ad hominem. Ad hominem itu sesat berpikir serangan terhadap individu. Dia tidak melihat apa yang diomongkan, tetapi melihat siapa yang diomongkan. Yang diomongkan itu bagus, tapi yang ngomong itu adalah residivis. Orang tidak akan percaya. Yang ngomong itu artis. Itu selalu dipercaya. Padahal yang diomongkan belum tentu berlogika bagus. Jadi kita terbiasa sesat pikir karena ad hominem. Siapa yang berbicara. Kita tidak pernah bagaimana yang dibicarakan. Isi yang dibicarakan apa. Orang itu tidak penting. Yang penting isi yang disampaikan. Tetapi kita sesat berpikir karena sekarang diajak pada tokoh-tokoh sentral yang dianggap benar. Ya, tokoh-tokoh sentral yang juga memanipulasi ad hominem. Begitu. Oleh karena itu perlu dilatih di sekolah-sekolah bagaimana kita tidak sesat pikir ad hominem. Tidak sesat berpikir ad hominem. Diajari bahwa yang penting yang diomongkan. Jadi teman yang tidak mampu, teman yang cacat, teman yang disabel, dan sebagainya, itu nomor 2. Yang penting yang disampaikan. Itulah namanya sesat pikir ad hominem. Ad hominem ini perlu penyadaran. Tidak bisa dibiarkan karena nanti literasi rendah dan siswa kita akan berkuasa. Karena apa yang diomongkan itu yang harus dilakukan. Belum tentu juga begitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah strawman argumen. Jadi strawman argumen itu argumen yang berada di tumpukan jerami, argumen yang putar. Nah, kita selalu dihadapkan pada orang yang berpikirnya yang diomongkan tuh muter, sehingga kita tidak bisa menangkap isinya. Dan ini terbiasa dilakukan oleh anak-anak kita, anak-anak muda kita. Kalau ingin bantu anak-anak mengenali strawman. Ya, karena strawman ini membuat kita sesat untuk berpikir karena bulat itu loh ya, bulat itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga false dilemma atau dilema palsu. Dilema palsu itu ada 2 dilema, yang satu dinyatakan palsu, padahal sebenarnya tidak. Jenis kesalahan dikotomi palsu itu menawarkan 2 pilihan ekstrim, seolah-olah tidak ada opsi lain. Kamu setuju dengan keputusan ini atau kamu melawan kami? Kamu setuju apa enggak? Kalau enggak, berarti melawan kami. Ini mempertentangkan 2 hal tetapi lewat pemaksaan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa, oleh guru, oleh pertemanan yang merasa jagoan gitu. Kamu mau apa enggak? Kalau enggak, pergi. Begitu. Ini kesalahan berpikir yang harus kita ubah lah. Ya, tidak menjadi 2 pilihan, yang harus milih salah satu.
dengan sebuah tekanan. Ya, ini dikotomi palsu. Yang keempat, slippery slope atau lereng licin. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang berargumen bahwa tindakan kecil akan membawa pada serangkaian kejadian ekstrim tanpa bukti yang cukup. Contohnya, kita membolehkan siswa membawa ponsel ke kelas, ya. Sebentar lagi mereka tidak akan belajar sama sekali. Argumen ini melewati langkah-langkah logis dan langsung menyimpulkan hasil ekstrim tanpa dasar yang kuat. Jadi mudah dipatahkan begitu. Ya, yang kelima, circular reasoning. Circular reasoning ini kesalahan berpikir dan bernalar terjadi ketika premis dan kesimpulan saling mendukung tanpa memberikan bukti tambahan. Kita harus percaya loh, karena dia orang jujur. Belum tentu juga, ya. Jadi dua hal ini tidak bisa kita pahami. Tapi orang manut, kita harus percaya loh. Ini yang diomongkan X. Kita harus percaya loh yang diomongkan, karena dia orang jujur. Kita harus percaya loh yang diomongkan, karena dia orang pondok, karena dia pelajar, karena dia mahasiswa. Belum tentu juga, ya. Jadi ini sesat berpikir, circular reasoning atau penalaran yang melingkar. Nah, yang keenam tuh hasty generalization. Generalisasi yang terburu-buru. Penyimpulan yang terburu-buru. Itu kesalahan berpikir ketika seseorang membuat kesimpulan umum berdasarkan sampel yang terlalu sedikit. Saya pernah bertemu dengan orang asing, 2 orang asing. Baik betul, berarti semua orang asing itu baik ya. Saya pernah menjumpai seorang ibu itu bawa mangga, 2 orang bawa mangga memberikan, Berarti semua ibu-ibu itu pasti akan memberikan mangganya ya. Ini hasty generalization, simpulan yang terburu-buru. Yang ketujuh, post hoc ergo propter hoc, kesalahan sebab akibat. Kita tidak pernah diajari bahwa sebab akibat itu punya kesalahan. Tetapi kita mencari-cari sendiri benar salahnya di mana. Ini sebuah hal yang tidak perlu kita ikuti ya. Nah, kesalahan itu mengasumsikan bahwa jika satu peristiwa terjadi setelah peristiwa lain, maka peristiwa pertama adalah penyebab kedua. Contoh, kita makan mangga sekarang ini. Lalu sebulan lagi nenek kita meninggal. Lalu ada pernyataan nenek kita meninggal setelah kita makan mangga. Loh, ini kan tidak ada hubungan. 2 momen yang berbeda tetapi menjadi sebab akibat. Ini tidak ada hubungannya. Memang waktunya bersamaan tetapi tidak ada sebab akibat. Ini sebuah hal yang harus kita benarkan. Nah, yang ke-8, appeal to authority. Kesalahan ini terjadi ketika seorang menggunakan pendapat otoritas tertentu sebagai kebenaran mutlak tanpa mempertimbangkan relevansi atau kebenaran argumen tersebut. Yang ini benar loh, karena yang ngomong kepala sekolah loh. Ini benar loh, karena yang ngomong seorang jenderal. Ini harus kita ikuti karena yang ngomong itu profesor. Belum tentu. Itulah kesalahan appeal to authority. Artinya salah berpikir karena kekuasaan, karena penguasa. Nah, kesalahan berpikir ini harus kita bantu untuk benar berpikir lewat bangku-bangku sekolah, lewat orang-orang tua, tokoh masyarakat. Ini akan menarik, ya. Demikian, salam Kak Yana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.